Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih dan solihah, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini dari awal sampai akhir. Berjumpa kembali dengan Miss Ria di pembelajaran tematik tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Marilah anak solih dan solihah, kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini adalah yang pertama, kalimat perintah dalam poster. Yang kedua, membandingkan berat benda. Dan yang ketiga, jenis-jenis sampah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membuat kalimat perintah berdasarkan gambar poster. Yang kedua, siswa dapat membandingkan berat benda menggunakan hanger atau kelereng. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh sampah organik dan anorganik. Apa ya kalimat perintah? Kalimat perintah artinya kalimat yang berisi kata-kata untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Kata perintah memiliki ciri-ciri, yaitu terdapat akhiran kan atau lah. Contoh kata perintah: letakkan, buanglah, ajaklah. Contoh kalimat perintah: letakkan kembali mainan itu agar tidak terinjak. Untuk mengungkapkan kalimat perintah harus dilakukan dengan santun. Kalimat perintah santun menggunakan kata tolong. Contoh kalimat perintah santun: tolong ambilkan buku di ruang perpustakaan. Lalu, jika ada yang mengungkapkan kalimat perintah, bagaimana ya cara menanggapinya? Ketika seseorang memintamu untuk melakukan sesuatu, maka berilah tanggapan dengan bahasa yang baik dan santun. Contoh tanggapan pada kalimat perintah. Di situ ada percakapan antara Gina dengan ibu guru. Lalu ibu guru berkata, "Gina, jika sudah selesai membaca, jangan lupa letakkan kembali buku-buku ke tempatnya." Dan Gina menjawab, "Baik, Bu Guru." Yang kedua, antara ayah dengan Faisal. Ayah, Faisal, berlatihlah dengan rajin supaya kamu menjadi mahir. Lalu Faisal menjawab, "Baik ayah, aku akan rajin berlatih agar mahir seperti ayah." Kalimat yang diucapkan oleh Gina dan Faisal merupakan kalimat tanggapan terhadap kalimat perintah. Sebelum kita masuk ke materi yang kedua, pernahkah kalian melihat gambar ini? Siapa yang tahu? Gambar apakah itu? Gambar ini berhubungan dengan materi kita yang kedua. Iya benar, itu adalah poster. Poster artinya ajakan atau pesan dalam bentuk gambar atau tulisan. Pesan yang terdapat di dalam poster bisa menggunakan kalimat perintah. Contoh gambar poster yang pertama. Di dalam poster memiliki isi pesan. Isi pesan di dalam poster ini adalah untuk tidak membuang sampah sembarangan, jaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Contoh gambar poster yang kedua, isi pesan dari poster ini adalah membaca buku dapat menambah berbagai pengetahuan yang belum kita ketahui. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan sederhana. Alat-alat yang dapat digunakan seperti gantungan baju, kantong plastik,
dan kelereng. Alat-alat ini dapat dijadikan sebagai timbangan sederhana. Berikut ini adalah cara untuk menggunakannya ya. Kita dapat mulai menimbang. Langkah-langkah atau petunjuk menimbang adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah siapkan alat penimbang, yaitu berupa hanger. Kemudian kaitkan kedua plastik di ujung timbangan. Selanjutnya, anak-anak dapat menyiapkan benda yang akan ditimbang. Misalnya seperti botol plastik. Masukkan botol plastik di salah satu kantong plastik. Kemudian siapkan kelereng. Kelereng ini akan kita masukkan satu persatu ke kantong plastik yang lainnya. Masukkanlah terus hingga timbangan kedua plastik seimbang. Coba perhatikan timbangannya. Timbangannya lurus, artinya kedua benda sudah seimbang. Kita dapat mengatakan botol plastik sama dengan 3 kelereng. Menentukan berat benda. Kita juga dapat menggunakan timbangan sederhana ini untuk menentukan berat benda, untuk mengukur ataupun membandingkan benda mana yang lebih berat ataupun benda mana yang lebih ringan. Seperti yang telah kita pelajari, untuk membandingkan berat benda, kita dapat menggunakan kata lebih ringan daripada, lebih berat daripada, ataupun sama dengan. Mari kita praktekkan. Misalkan saja kita ingin menimbang buah mangga dan juga buah stroberi. Kedua buah kita masukkan dulu ke dalam kantong plastik ya. Kemudian kita perhatikan timbangannya miring kemana. Dalam percobaan ini timbangannya miring ke kiri. Maka dari itu dapat kita katakan bahwa mangga lebih berat daripada stroberi. Atau kita juga dapat mengatakan bahwa stroberi lebih ringan daripada mangga. Supaya anak-anak lebih paham, kita akan coba menimbang benda yang lainnya ya. Misalkan saja kita ingin menimbang buku dan juga pensil. Buku dan pensilnya dapat kita masukkan ke dalam kantong plastik ya. Kemudian kita perhatikan timbangannya miring kemana anak-anak? Iya, timbangannya miring ke sebelah kanan. Artinya adalah pensil lebih ringan daripada buku. Atau kita juga dapat mengatakan buku lebih berat daripada pensil. Yang perlu anak-anak perhatikan adalah posisi dari timbangan tersebut. Benda yang ada di bawah yang ditunjuk pada anak panah berarti dia lebih berat. Kemudian benda yang berada di atas yang ditunjuk anak panah berarti dia lebih ringan. Anak-anak dapat mencoba menimbang benda-benda yang ada di sekitar ya. Kemudian dibandingkan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Latihan soal. Anak-anak coba perhatikan gambar ini ya. Ada timbangan sederhana, yang ditimbang adalah boneka dan juga kelereng. Berat boneka sama dengan titik-titik kelereng. Kita hitung kelerengnya ada berapa ya? Iya, betul sekali anak-anak, ada 4 kelereng. Berat boneka sama dengan 4 kelereng. Soal berikutnya, sekarang ada buah apel. Mari kita hitung, berat apel sama dengan titik-titik kelereng. Tepat sekali, ada 3 kelereng. Berat apel sama dengan 3 kelereng. Perhatikan soal berikutnya, ada 2 buah timbangan ya. Kali ini kita akan membandingkan 2 benda yang ditimbang, yaitu ada mainan mobil-mobilan dan juga ada boneka. Kita perhatikan dulu, mobil-mobilan itu sama dengan 3 kelereng, sedangkan bonekanya sama dengan 4 kelereng. Sekarang isilah titik-titik berikut ini. Benda yang lebih berat adalah,
Iya, betul sekali. Boneka. Karena bonekanya sama dengan 4 kelereng. Kemudian soal berikutnya, benda yang lebih ringan adalah... Iya, betul sekali, mobil-mobilan. Karena berat mobil-mobilannya adalah 3 kelereng. Ayo coba tebak. Perhatikan hewan-hewan ini. Menurut anak-anak, hewan yang manakah yang paling berat? Iya, tepat sekali. Hewan yang paling berat adalah gajah. Dan hewan manakah yang paling ringan? Iya, betul anak-anak. Hewan yang paling ringan adalah ayam. Sekarang coba perhatikan alat transportasi ini ya. Benda manakah yang paling berat anak-anak? Iya, betul sekali. Yang paling berat adalah bis. Sedangkan manakah yang paling ringan? Iya, tepat. Yang paling ringan adalah sepeda. Sampah merupakan permasalahan kehidupan manusia sejak lama. Setiap tahun, jumlah produksi sampah terus meningkat. Contohnya seperti di ibu kota Jakarta. Setiap harinya memproduksi sampah sekitar lebih dari 7.000 ton. Secara umum, sampah diartikan sebagai bahan material yang dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam dan belum memiliki nilai ekonomis. Sisa hasil produksi dari SDM tersebut dinamakan sampah padat. Sampah hasil SDM digolongkan menjadi 2, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup. Setiap sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan, serta berbagai produk olahannya merupakan jenis sampah organik. Sampah organik bisa berupa sisa makanan ataupun olahan dari dapur. Selain itu, sampah perkebunan dan kotoran hewan juga dikategorikan sebagai sampah organik. Jenis sampah ini dapat terurai secara alami tanpa perlu tambahan bahan kimia. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari berbagai macam bahan dasar yang diproses. Sampah anorganik bisa berupa plastik, besi, kaleng, karet, kaca, dan lain-lain. Jenis sampah ini merupakan yang paling lama terurai dan membutuhkan bahan kimia tertentu untuk proses peleburan. Selain itu, ada juga sampah yang dikategorikan sebagai sampah B3. Barang-barang pada sampah jenis ini bisa berupa kamper, baterai, obat anti nyamuk, aerosol, poli, dan pembersih lantai. Setiap jenis sampah mempunyai alur penanganan yang berbeda. Umumnya, sampah organik dapat diproses ulang menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik akan didaur ulang sesuai dengan bahan dasarnya dan dapat dipergunakan kembali. Di kota-kota besar, kini sudah tersebar petugas bank sampah. Kita bisa menjual sampah anorganik tertentu untuk menghasilkan nilai ekonomis dari sampah yang kita miliki. Masyarakat kita terbiasa mengikat erat plastik sampah sebelum dibuang. Ternyata hal tersebut merupakan perilaku yang salah. Sebab, dengan mengikat plastik sampah justru akan mempersulit petugas pengelola sampah saat memilahnya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang solih dan solihah yang sudah menyaksikan video pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan terima kasih pula kepada ayah dan bunda yang sudah mendampingi Ananda dengan penuh kesabaran. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik berikutnya. See you tomorrow. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas hari ini ada di buku tematik 1F, tema lingkungan bersih, sehat dan asri, halaman 78 dan 82. Tugas difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Terima kasih dan semangat mengerjakan tugas.